kita penyintas COVID nih Sobat Mike, tapi memang sebenarnya udah lama ya. Jadi kejadiannya itu bulan April. Cuma ternyata memang nggak mudah untuk menceritakan ini semua gitu. Karena ternyata untuk orang tua dengan 4 anak, tiba-tiba COVID tuh sesuatu yang jelimet banget. Karena harus atur strategi, gimana hari ini, gimana besok, gimana lusa, apa yang harus dilakukan, segala macam tuh bener-bener ternyata bingung banget gitu. Jadi kamu cerita deh kronologisnya gimana? Aku masih ingat tuh tanggal 6 April gitu ya, pas kebetulan kan selama awal COVID itu kita itu sudah benar-benar mengurangin kegiatan gitu. Nah, setelah setahun akhirnya tiba-tiba kita memutuskan untuk coba mulai beradaptasi dengan new normal gitu, dengan kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh protokol kesehatan ketat gitu ya. Nah, akhirnya kita ada kegiatan yang di luar rumah, kita udah mulai syuting, dan kebetulan juga aku dapat tawaran syuting web series gitu, web series. Protokol kesehatannya sih ketat. Wah, luar biasa deh. Luar biasa. Kita harus di swab, kita harus di antigen sama di PCR. Swabnya tuh pokoknya berkala ya, ada swab antigen, nanti berkala ada PCR, kemudian antigen lagi dan lain sebagainya. Menurut aku sih oke banget protokol kesehatannya, tapi yang mau dikata apa ya? Kita nggak tahu dari mana juga ya. Kondisi memang serba sulit gitu. Jadi sampailah pada suatu saat Indra mau syuting tapi di swab dulu, antigen, hasilnya antigennya positif. Terus karena Indra positif, aku memutuskan untuk ya udah deh aku swab juga deh, PCR deh, kita berdua. Kita berdua PCR, dan ternyata jeng ya, akhirnya ternyata aku positif dengan CT waktu itu 21. Tapi aku waktu itu hasilnya negatif. Gitu. Mona enggak. Wah, kaget banget kita ya. Iya, kaget. Tapi karena baru Indra yang positif, ya udah akhirnya diputuskan untuk Indra karantina di kamar. Isoman ya. Isolasi mandiri di kamar. Sementara kita sekeluarga memisahkan diri dari Indra, tapi kita semuanya isoman gitu. Ya pokoknya Indra tuh 6 hari lah ya di kamar. Awalnya nggak ada gejala, terus lama-lama dia ngerasa agak demam, terus batuk, pilek ya. Iya, pilek, terus cuman yang pengalaman beberapa temen dan kebetulan saudaraku udah pernah kena, itu yang penting itu yang diperiksa itu kan saturasi ya kan. Jadi kebetulan kita punya alat untuk mengecek saturasi kita, oksigen, dan juga temperatur gitu, termometer. Dan memang sih alhamdulillah kalau bicara aja ya, saturasinya kalau stabil. Bicara mengenai kondisi ya cuman demam aja ya. Demamnya pun kamu very low fever loh, jadi 37 demamnya gitu. Terus saturasinya stabil banget setiap hari, cuma demamnya tuh mungkin Indra tuh yang bikin aku khawatir adalah demamnya, terus gejala-gejala yang agak bikin kurang nyamannya tuh ada di jam-jam yang ajaib-ajaib gitu. Tiba-tiba jam 3 subuh dia uring-uringan, aku nggak tahu karena aku udah tidur. Jam 2 subuh gitu dia resah, gelisah, tulang semuanya sakit. Itu rasanya tuh tulang-tulang tuh kayak linu-linu gitu loh, kayak cetet gitu, satu badan gitu, kayak rasanya kayak gitu sakit, terus nggak bisa bergerak, lemes banget. Nah itu hadirnya di jam-jam 2, jam 3 gitu ya. Aku takut banget kalau tiba-tiba Indra ada apa-apa tapi kita semua nggak tahu karena kita semua tidur gitu. Akhirnya karena keresahan itu, Indra juga batuknya makin hari makin parah. Kita putusin lah untuk kita screening COVID deh gitu, ke rumah sakit gitu, cek toraks, terus cek darah dan lain sebagainya. Hari ke-6 isoman kamu ya? Intinya sih hari ke-4 itu udah mulai drop tuh, mulai panas, mulai demam tadi yang kamu ceritain, batuk-batuk, itu hari ke-4. Hari ke-6 aku memutuskan untuk udahlah aku torak dulu deh, ngelihat kondisinya gitu kan. Terus aku ke rumah sakit, torak dengan harapan isoman. Itu ngelihat hasilnya ternyata harus dirawat di rumah sakit karena hasil fotonya tuh paru sebelah kanan ini udah berkabut gitu, dan disarankan untuk
opnam atau apa tuh namanya, dirawat di rumah sakit. Itu kaget banget sih, karena aku pikir kan Indra cuma batuk-batuk aja, terus demamnya juga 37, kenapa sih mesti dirawat gitu, kasihan. Soalnya Indra tuh tiap hari selalu cerita bahwa hiburannya dia tuh dengerin suara anak-anak lari-larian di luar kamar. Bener. Terus dengar suara anak-anak ketawa-ketawa gitu, kadang video call, anak-anak tuh berusaha menghibur bapaknya dengan joget-joget gitu ya. Dan karena deket, walaupun terhalang pintu dan tembok, tapi dia secara mental tuh ngerasa deket sama keluarganya gitu. Merasa nggak hilang gitu. Dia selalu cerita begitu, karena kan ketika ada yang COVID tuh yang memang yang mesti dijaga tuh mentalnya ya, supaya nggak stres, supaya nggak drop. Aku kan kebayang, aduh begitu kalau misalnya Indra mau dirawat di rumah sakit, pasti dia stres banget, nanti gimana ya. Bener. Gitu, sempat khawatir banget sih. Bener sih, kalau bicara mengenai siap sih, bener-bener nggak siap gitu ya pada saat diputuskan untuk dirawat di rumah sakit gitu. Karena memang itu tadi yang tadi Mona bilang gitu, ngelihat beberapa berita gitu ya mengenai gimana orang-orang yang dirawat COVID dirawat di rumah sakit, yang chaos lah, yang bla bla bla, banyak banget lah yang membuat aku tuh agak jiper untuk ke rumah sakit gitu. Dan udahlah, akhirnya dirawat lah, walaupun sempat ngasih tahu ke Mona bilang, yakin sayang, ntar aku lihat dengar suara kamu panik banget gitu loh, ntar aku tanyain dulu deh. Pokoknya bener-bener kita nggak siap. Aku pun nggak bawa apa-apa gitu, nggak bawa baju lah atau apa, karena beberapa orang yang periksa ke sana Bun, itu mereka tuh udah bawa koper di mobil, terus dia udah bawa ya pokoknya perlengkapan untuk nginap, mereka tuh udah siap gitu. Nah aku yang nggak siap gitu. Iya emang gak siap, tapi akhirnya Indra dirawat di rumah sakit. Seneng banget dengar kabarnya Indra, karena begitu dia di rumah sakit dia ngerasa happy. Ternyata bener-bener nggak kepikir kondisinya seperti rumah itu. Sakitnya soalnya katanya bagus. Indra dirawatnya di RSPP. Modular ya. Rumah sakitnya katanya bagus, dan yang bikin kita happy adalah jadi lebih jelas sih orang-orangnya. Karena tadinya perawat. Kita bingung nih, obatnya apa? Minum vitamin, sembarang minum vitamin, tapi ternyata kurang dosisnya. Udah gitu, semua orang berusaha ngasih kita obat macam-macam deh, dari jamu, madu, pokoknya pasti penyintas COVID ya. AC itu tadi ya, alumni COVID itu pasti mengalami hal yang sama. Mendadak teman saudara kita itu jadi dokter semua. Iya, jadi rupa-rupa banget obatnya, dan saking dia pengen cepat sembuh gitu ya buat keluarga dan anak-anaknya, diminum semua obatnya. Terus katanya dokter di rumah sakit fungsi ginjalnya menurun. Ini gara-gara minum banyak obat ya gitu. Memang sih. Terus begitu di rumah sakit pengobatannya jelas. Terus juga gizinya jelas, karena makannya tuh edan-edanan ya, bener-bener kamu high protein banget ya. Bener-bener dan tepat waktu kan kayak gitu, dan terus diperiksa kondisi badan kita gitu. Setiap berapa jam. Jadi gitu diperiksa. Tahu ya kondisinya, tekanan darah, saturasi, suhu badan, semuanya diperiksa gitu loh di sana. Jadi ternyata setelah video callan terus sama dia ngerasa lebih nyaman di rumah sakit karena lebih terarah pengobatannya. Tapi begitu Indra ke rumah sakit, aku parno dengan kondisi aku. Masa iya sih gue negatif itu yang positif tapi aku negatif gitu ya. Terus ngerasa badan tuh ngerasa ada celekit-celekit juga nih di tulang. Anak-anak kamu sempat bilang, aku tuh demam gak sih gitu, nanya-nanya diperiksa sama anak. Enggak demam. Parno doang kali ini ya, gara-gara Indra masuk rumah sakit jadi parno gitu. Tapi udahlah ya, daripada parno-parno mending PCR lagi. Jadi begitu Indra masuk rumah sakit, aku sibuk cari PCR, aku PCR. Terus besoknya pas sahur pertama. Pas sahur hari pertama tuh aku dapat kabar kalau aku ternyata positif. Subuh. Aku positif juga. Jadi waktu itu kita video callan ya. Enggak, jadi sebelum video callan tuh banyak cerita ya. Oke. Sebelum aku video call sama kamu, cuma aku yang tahu aku positif, karena kan di WA-nya ke handphone aku. Terus aku bingung strategi apa yang mesti dilakukan. Mau lapor Indra lagi di rumah sakit, dia pasti mentalnya bakal drop banget tahu istrinya positif.
Terus mau bilang orang rumah pasti panik banget, histeris gitu. Kalau aku positif juga, aduh mesti gimana. Tapi waktu itu akhirnya diputusin untuk oke deh, harus kuat nih ngasih tahu Indra gitu. Akhirnya aku strategi pertama adalah ngasih tahu Indra dulu kalau aku positif. Terus begitu Indra tahu aku positif, dia langsung nangis. Drop banget deh, drop banget bener. Beda dengan kalau kita terinfeksi ya, tapi kalau kita menginfeksikan orang gitu, menularkan ke orang tuh kayaknya beda banget, apalagi istri gitu ya, anak dan lain-lain lah, pokoknya orang terdekat gitu, itu aduh sakit banget. Begitu kita video callan itu kan Mona ngasih tahu kalau Mona positif itu, aku bener-bener drop sayang, aku bener-bener ya Allah, aku sampai astagfirullahaladzim. Udah nih, setelah ngasih tahu Indra, aku memutuskan untuk ngasih tahu serumah. Pada nangis. Ibuku diabetes, jadi dia panik. Terus Numa gimana gitu anak-anak, belum lagi mbak yang di rumah, semuanya panik. Kamu hasil CT-nya kamu yang cukup mengagetkan tuh, ya kan? Cukup mengagetkan hasil CT-nya Mona saat itu 13. Aku kan masih 21 ya, Mona itu 13. Kalau CT 13 itu virusnya lagi banyak-banyak kan, sangat gampang banget nularin orang gitu. Nah, itu sih yang bikin panik. Dan itu waktu itu kan aku konsultasi sama dokter, dokter pun juga udah bilang, wah ini itu sih serumah udah kena serumah Pak. Pasti kena nih Pak. Udah bahkan kita menstrategikan untuk gimana bisa satu kamar sekeluarga gitu kan. Diangkut aja deh semuanya. Iya, diangkut aja deh ya. gitu. Waktu itu sempet ya punya pikiran kayak gitu. Pokoknya strategi itu berbeda-beda. Udah diangkut aja deh semua ke rumah sakit, nggak usah PCR gitu. Masa nggak usah PCR? Akhirnya diputusnya udah PCR dulu deh serumah. PCR serumah, nunggu hasilnya lama banget lagi tuh. Masa galaunya lama banget ya. Udah gitu hasil PCR-nya keluar semuanya negatif. Jadi cuma aku dan Indra yang positif. Terus akhirnya ya udah sebagian orang rumah diungsikan ke rumah adiknya Indra gitu, karena di rumah itu memungkinkan lah ya untuk mereka tinggal terpisah. Jadi yang adiknya Indra dan keluarga tinggal di atas, keluarga aku semuanya tinggal di bawah gitu. Nanti 5 hari mereka PCR lagi, kalau misalnya mereka negatif berarti aman bergabung dengan orang rumah gitu. Oke. Jadi yang di rumah tuh waktu itu aku, Numa, Mima sama Taina sama tantenya, sama ada sepupu aku, berempat gitu di rumah. Cuma waktu itu galau lagi nih, strategi selanjutnya adalah Numa gimana? Apakah tetap nyusu? Apakah dipisahin? Kalau dipisahin siapa yang ngurus? Karena kita kan nggak punya suster khusus atau apalah ya untuk ngurusin Numa. Jadi kita tuh ngurusin Numa bersama-sama aja gitu. Dan Numa kalau misalnya malam-malam nggak nyusu tuh pasti rewelnya, tantrum habis lah, tantrumnya terkendali gitu ya. Gimana ya, akhirnya aku konsultasi tuh sama beberapa dokter anak. Aku minta Indra konsultasi sama suster-suster di rumah sakit, sama dokter juga, sama dokter-dokter di rumah sakit. Pokoknya berbagai sumber yang kita bisa raih gitu ya. Kita tanyain Numa gimana gitu. Aduh pusing banget deh. Terus akhirnya ternyata yang mengejutkan adalah semua sumber yang kita tanya itu bilang nggak apa-apa, susuin aja gitu. Dan kita lihat browsing juga, oh iya sama, ternyata emang banyak gitu di YouTube ini, cara ibu bisa menyusui, ibu yang COVID menyusui bayinya dengan aman. Oh ternyata boleh nyusuin ya kalau lagi COVID gitu ya. Dramanya itu adalah ketika pertama kali tahu aku ngumumin orang rumah kalau aku positif. Ini kan bingung Numa mau diapain. Terus katanya dokter-dokter ya udah Numa digabungin aja deh sama ibunya, kemungkinan dia juga udah positif gitu. Udah terpapar ya. Lagian juga disusuin juga nggak apa-apa gitu. Akhirnya kita putusin untuk ya udah Numa masuk kamar aja deh bareng bunda gitu. Nah, semua panik kan. Masa sih Numa masuk kamar bareng bunda? Udah Numa di sini aja. Cuma takutnya kan Numa malah nularin yang lain. Yang lain kan di situ ada oma yang lagi diabetes gitu. Akhirnya udah deh Numa sama bunda dulu deh dipisahin sama orang rumah yang lain. Nah, dramanya waktu itu adalah ketika orang rumah harus melepaskan Numa untuk jalan sendiri mengarah ke kamar aku tuh, wah semua histeris.
Semuanya nangis lihat Numa pelan-pelan jalan ke kamar aku nyamperin bundanya yang positif. Iya. Wah itu sih drama banget tuh. Dan memasukin banget. Kamar ini ya. Kamar ini tuh karena ini isolasi pertamaku di kamar ini gitu. Kita tuh mikirnya udah kamar ini banyak virusnya. Apalagi aku juga positif kan ya. Jadi drama banget tuh pertama kali melepas Numa untuk bergabung bareng aku untuk aku susuin gitu ya di kamar. Itu sih drama banget ya. Yang lain udah nangis-nangis. Ternyata memang aku sih nggak ada gejala ya. Aku sempat hilang penciuman 3 hari. Cuma akunya nggak ada gejala. Jadi aku ngerasa ini penyakit rasanya sebenarnya nggak berat-berat amat ya buat kita mungkin memang yang nggak punya komorbid. Kayaknya nggak berat-berat amat kayak sakit flu biasa. Cuma dramanya luar biasa apalagi buat seorang keluarga gitu ya yang punya tanggung jawab banyak, ada anak-anak, terus ada orang tua gitu yang kita bertanggung jawab untuk menjaga kesehatannya mereka tuh ternyata wah menciptakan apa ya stres yang lumayan tinggi ya. Kita pun untuk menjaga diri kita supaya nggak stres kan kata orang-orang pokoknya yang paling penting nggak stres karena stres tuh bisa nurunin daya tahan tubuh gitu kan imun kita. Jadi kita berusaha keras nih untuk nggak stres. Itu aja tuh udah membuat diri kita sibuk ya bahkan aku sih ngerasa ya waktu selama di karantina kalau orang-orang bilang udah nonton drakor aja, udah nonton series aja, nonton Netflix aja. Kita tuh nggak nonton apa-apa. Nggak sama sekali. Bener-bener nggak punya energi buat ngapa-ngapain ya. Iya. Itu aku bener-bener. Kekuatanku cuma nelpon kamu. Ya, video callan setiap hari video callan itu bener-bener yang membuat apa ya? Aku ya kalau aku secara pribadi sih emang terhibur banget gitu kan. Hampir sampai mau tidur itu video callan mulu. Kalau siang gitu ini kita apa? matiin video cuma kalau ngantuk ya. Pas ngantuk aja gitu. Jadi setiap hari kita video callan, udah gitu ngeliat anak-anak video callan juga gitu. Itu udah happy banget gitu. Karena kan Mona di sini cuma sama Numa sama Mima gitu kan. Anak-anak di rumahnya tantenya. Jadi itu aja kerjaannya udah video callan aja sama mereka gitu. Itu salah satu yang membuat aku selama 9 hari di rumah sakit itu jadi kuat gitu. Terus itu juga sih ngobrol sama perawat-perawat yang udah pernah kena. Seru ya? Seru. Terus ketemu sama pasien lain yang kebetulan dia udah berapa hari malah ninggalin anaknya masih bayi di rumah. Aduh itu bener-bener berat banget gitu loh. Jadi banyak cerita ya. Banyak cerita. Di balik COVID ini tuh banyak banget cerita. Ya termasuk ini akhirnya cerita keluarga kita mewarnai. Iya benar. Dan akhirnya aku mikir ya, ini gila ya ini penyakit gitu ya. Ini penyakit yang mematikan, ya kan? Kondisi kita tuh lemah. Tapi di rumah sakit nggak boleh ada yang jenguk, nggak boleh ada yang ngerawat. Jadi kita makan sendiri, mau ke toilet sendiri. Sedangkan kan harus banyak minum air putih karena aku batuk kan. Jadi aku tuh bolak-balik toilet, bawa infus lah apa-apa. Urus sendiri gitu. Aku mondar-mandir tuh di cuman boleh di situ kan, tapi di kamar waktu itu hanya boleh di kamar dan akhirnya dokter menyarankan coba deh berjemur. Udah. Itu hiburanku adalah berjemur. Jadi setiap hari menunggu waktu-waktu berjemur. Iya, karena di luar kan, nggak di kamar aja gitu. Jadi aku keluar berjemur. Baru tahu ini kayak bener-bener kayak film yang kita nggak tahu dibawa kemana. Beberapa hari, rumah sakitnya. Aku nggak tahu rumah sakit itu di mana, bentuknya kayak apa gitu. Jadi begitu aku datang, langsung kan ke ruangan ke kamarku gitu kan. Di kamar itu berapa hari itu? Sekitar 3 hari aku stay di situ gitu. Terus baru hari jadi keempat, kamu setelah hari keempat baru aku berjemur. Baru tahu tuh. Oh, ini gini ya rumah sakitnya gitu. Bener-bener modular gitu yang bukan rumah sakit yang emang kayak rumah sakit yang udah ada. Ini dibikin gitu. Memang khusus COVID. Rumah sakitnya khusus COVID gitu. Jadi aku baru lihat gitu. Wah, terus ada pengalaman mobil banget dong kamu ya dirawat di rumah sakit COVID ya. Iya, terus udah gitu aku ngeliat mobil jenazah, ada yang lewat naik motor si Ustadz, mari Pak gitu nunduk gitu. Oh my god, wah luar biasa deh itu. Aku tuh pertama kali Indra cerita bahwa
Aku kalau berjemur tuh suka lihat ada ustadz lewat naik motor diikuti dengan mobil jenazah. Di Aduh, aku sedih banget. Uh. Sedih banget karena kan kita benar-benar nggak tahu loh kondisinya tiap hari kayak apa. Hari ini bisa sehat banget, besok bisa drop banget kan. Jadi makanya aku video call terus tiap hari sama Indra karena pengen tahu gitu kondisi dia menit per menit tuh kayak apa gitu. Ntar tiba-tiba dia demam, ntar tiba-tiba dia seger gitu kan, bikin deg-degan banget gitu. Dan aku kan berusaha kuat supaya dia juga semangat gitu kan. Padahal kita mah di sini juga deg-degan kan. Aduh, tiap hari kondisinya kayak apa. Kalau tiba-tiba aku telepon Indra nggak angkat, wah itu tuh rasanya wah gitu loh, lebay banget paniknya. Kamu juga kan? Iya, beberapa kali aku nelponin kamu juga. Kamu kenapa telepon nggak diangkat? Padahal tidur akunya gitu. Cuma dianya juga panik banget kalau misalnya aku telepon nggak diangkat, karena kan aku di kamar sendiri, nggak ada yang nengok, nggak ada yang ngeliat, nggak ada yang ngetok pintu kan, nggak ada yang tahu kalau aku nih tidur pingsan apa gitu kan. Karena kalau jadi ke kamar tuh panik. yang apa yang jagain cuman nganterin makanan di depan pintu, ditaruh terus tinggal gitu aja. Jadi bener-bener kita tuh aduh udah deh, bener-bener setiap hari deg-degan ya. Benar. Terus setelah itu 9 hari melewati dengan kerinduan yang berat gitu kan. Akhirnya pulang. Ternyata bener ya, rindu itu berat ya kata Dila. Berat banget ya, berat banget. Jadi biarkan aku aja yang merasakan. Itu jadi pulang terus ya Allah, aku ngeliat di jalan itu kayak keluar dari penjara. Benar sayang. Aku ngeliatin terus masuk ke area Kemang Village-nya, aku lihat ya Allah udah udah deket nih gitu, ketemu sama keluarga gitu, sama anak-anak. Naik lift, terus pertama yang aku temuin Mima dulu tuh, ketemu Mima, terus udah gitu ketemu Nala, walaupun waktu Numa ya, ketemu Numa gitu kan. Dia ngeliatin aku mulu gitu, Numa, sampai yang miss gitu ngeliatin. Aku lihat videonya. Ini siapa gitu, dia miss banget ngeliat kamu, soalnya kamu itu udah 2 minggu gak ketemu sama dia. Oh iya, dari pas sakit banget ya. Iya. Di kamar. Benar. Terus 9 hari di rumah sakit. Jadi kondisinya tuh kamu gak ketemu dia tuh udah 2 minggu. Makanya dia ngeliat kamu amazed gitu. Iya. Cuman begitu pulang, satu-satunya yang disampaikan sama dokter adalah jangan ketemu sama Mona dulu. Itu berat ya. Udah di rumah gitu ya. Udah di rumah gitu, kita gak boleh ketemu gitu. Cuman ada ya itu di balik pintu gitu kan. Aku pikir dia udah bisa sekamar sama aku, tapi ternyata nggak boleh waktu dulu. Itu kita mesti pisahan. Oh itu karena harus nunggu hasil PCR kamu dulu kan. Dia udah pulang tapi dia adanya di balik pintu, ya ampun. Kita lihat-lihatan. Ternyata tuh kalau misalnya kalian nggak COVID mungkin rasanya gitu doang gitu. Ternyata begitu dialamin tuh wow gitu rasanya tuh. Nungguin hari demi hari, kapan sih ini negatifnya. Tuh kayaknya stres banget. Serumah nggak lihat mukanya aja tuh bikin apa ya, kayaknya rasanya kayak orang sakau kali. Habis deh. Aduh, bener-bener deh ya. Jadi kita ngobrolnya ketemu waktu itu udah saking kangennya gitu ya. Kita benar-benar protokol kesehatan lah gitu ya, tetap pakai masker. Kadang pintu dibuka, kadang dibuka dari jauh gitu. Terus, ya pandang-pandangan dari jauh. Terus kita sempet saling menyentuh kaki sama kaki. Gitu. Aku rasanya pengen beli Mika deh, ditaruh di depan pintu gitu loh, biar transparan dan bisa ngeliat keluar. Karena di kita emang rumahnya nggak ada. Kalau orang kan aku sempat lihat ya lantai 2 gitu kan. Lantai 2 bisa lihat-lihatan, atau enggak mereka emang punya jendela gitu ya, jendela yang bisa dadah-dadahan gitu loh. Kalau kita kan enggak ya. Jadi emang berat banget sih terkurung, buat aku ya, terkurung 2 minggu di dalam kamar tuh rasanya berat banget, lebih berat dari penyakitnya si isomannya ini. Pada suatu hari akhirnya akunya udah selesai, masa isomannya udah selesai. Akhirnya gabung nih sama orang rumah, termasuk sama kamu. Tapi kan Nala, Raka, Oma, pokoknya orang rumah yang sebagian ada tinggal di rumah adiknya Indra. Tantenya.
mental, walaupun kita tuh udah dokter udah menyatakan kita sembuh lah ya, udah nggak menular, tapi menjemput mereka tuh ternyata butuh mental tersendiri nih yang bener-bener siap gitu tuh jemput mereka gitu. Mereka untuk gabung lagi di rumah ini. Rumahnya bersih nggak ya? Apa dibersihin dulu ya? Aduh, dibersihin dulu deh rumahnya, tunggu beberapa hari. Pokoknya parnonya luar biasa deh untuk menjemput mereka gabung ke sini lagi ya. Bahkan kita manggil jasa untuk penyemprotan desinfektan dan untuk itu berkali-kali supaya kita benar-benar merasa nyaman dan aman untuk anak-anak balik ke sini. Jadi totally aku nggak ketemu sama anak-anak tuh sebulan lebih sayang ya. Sebulan? Sebulan. Iya, sebulan lebih. Iya, sebulan lebih lah ya. Sebulan lebih gitu. Dan itu tadi yang tadi kamu ceritain sayang, itu kita nggak usah ketemu sama anak-anak ya. Kita keluar aja itu benar-benar butuh mental yang siap gitu. Karena kita kan begitu dinyatakan udah sembuh, kita suka berjemur tuh di lobi apartemen. Kita buat semprotan. Kita kalau kira-kira dari jauh ada orang, kita mundur. Kita takut nularin. Padahal kita benar-benar nggak kondisi menularkan. udah oke. Dan terus memang nyempil di tempat jemurnya yang nggak dilewatin orang. Dan memang pokoknya. Kebetulan di apartemen kita ini protokol untuk penderita COVID untuk isoman itu benar-benar ketat. Jadi selama nggak diizinin turun, berapa hari kita benar-benar di monitor terus gitu. Dimonitor, bahkan kalau ada pengiriman barang atau paket itu biasanya kita yang ngambil ke lobby. Biasanya kita yang ngambil, ini dianterin melalui lift belakang ya. Jadi lift service. Jadi nganterin cuma di depan pintu. Benar-benar kita terisolasi di jadi kita baru boleh turun ke lobby tuh setelah dapat izin ya. Iya, setelah mereka lihat ini kita hasil bebas PCR. Setelah kita bebas lihat hasil PCR keluarga kita gitu. Dan akhirnya kita jemput anak-anak. Tapi tetap aja ya, walaupun kita udah dinyatakan sembuh, udah negatif juga, cuma ketemu orang tuh kayaknya takut-takut gitu ya. Kayaknya ada trauma-trauma juga ya. Iya. Aku sampai sekarang yang terjadi masih pakai masker ya. Terus akhirnya suatu hari gitu ya, kita merasa rumah pas udah bersih banget, terus udah semuanya udah steril, semua baju kita cuci dulu, semua baju udah bersih, kan baju numpuk tuh cucian ya, cucian bekas waktu zamannya kita COVID nggak berani kita cuci. Udah tuh baju udah bersih, rumah udah bersih, semuanya udah beres, baru deh kita berani ngejemput anak-anak. Nah itu pertama kali kita ketemu anak-anak, Nala nangis. Iya. Boleh? Lalu? Oh my God. Oh my God. I miss you so much. Oh nangis. Ya Bunda nangis juga jadinya. Sebulan gak ketemu. Oma, Assalamualaikum. Oh langsung mau adeknya. Yesus, sedih banget. Nala tuh yang paling, aku jadi sedih. Soalnya Nala tuh yang paling butuh kita yang selalu dia suka cerita, nggak sehari, nggak usah sehari, sejam aja dia kalau nggak ngobrol sama kita kayak kurang gitu, kurang lengkap gitu. Terus dia tuh selalu yang sahur nggak ada Bunda Yanda gitu, sedih banget. Buka puasa nggak pernah ada Bunda Yanda gitu. Selama puasa loh ya, selama bulan puasa itu kita nggak ada sahur, buka bareng keluarga katanya. Terus sahur bareng keluarga, biasanya kita sholat id bareng. Mana tahun lalu juga kan kita udah di rumah aja kan, jadi udah nggak sholat di masjid gitu. Jadi bener-bener kita sholat tarawih nggak pernah di masjid, jadi kita bareng terus kan. Terus tiba-tiba terpisah gitu selama setengah bulan puasa tuh dihabiskan tanpa keluarganya gitu kan. Jadi sedih banget. Tapi akhir-akhir puasa sih alhamdulillah 2 atau 3 hari ya sayangnya kita sempet sahur bareng, buka bareng gitu. Paling nggak
adalah memori dan cerita selama ada COVID ini seperti apa. Jadi kita ngerasa pas hari Lebaran gitu, kita benar-benar ngerasa itu adalah hari kemenangan. Benar. Karena kita bisa kumpul keluarga, kita juga udah ngerasa nyaman kumpul sama mereka, kita udah nyaman berkunjung ke rumah saudara terdekat gitu, yang paling dekat sih adiknya Indra ya. Kita kumpul bareng-bareng, kita bikin games bareng, kita bahkan nginep ya di satu rumah sama ada adiknya Indra gitu ya. Kita pokoknya benar-benar pengen ngerasain kebersamaan, saking kita benar-benar terpisah-pisah sama Ramadan itu gitu. Jadi ternyata memang COVID ini dan karantinanya tuh, dan ketidakpastian kesehatan kita setiap harinya tuh memang bikin mental tuh jadi drop banget ya. Kita nggak tahu kepastian hidup kita, tapi alhamdulillah kita sampai bisa akhir lewatin, ya. Yang positif cuma aku sama Indra. Aku juga gejalanya ringan, Indra juga bisa sembuh dengan cepat ya, sembuh di rumah sakit. Long COVID-nya ada juga gitu, ya, batuk-batuk. walaupun sempat batuk setelah negatif. Kamu lumayan lama ya batuk. Lumayan udah hampir 2-3 mingguan lah. Nah, setelah semua betul-betul lewat beres, kita baru bisa cerita semua ini. Karena memang kita juga nggak punya energi ya waktu itu untuk cerita. Ternyata banyak banget kalau ada orang yang tahu kita COVID, ternyata mereka sangat khawatir gitu, dan nanya terus gimana kondisinya hari ini, gimana sehat apa enggak segala macam. Itu kan butuh energi juga untuk ngejawabin satu-satu ya. Jadi ya kita memutuskan untuk oke deh, nanti kalau misalnya kondisi kita udah stabil banget, semua udah beres banget, karena banyak sekali ternyata yang harus diurus. Akhirnya kita menceritakan ini kepada semuanya. Ya, akhirnya kita berhasil melalui semuanya di COVID ini, alhamdulillah. Amin, alhamdulillah. Anak-anak juga sehat semua, alhamdulillah. Kita share ini supaya juga semakin banyak yang menjaga ya keluarganya terhadap COVID, karena ternyata setelah kena COVID tuh banyak kekhawatiran yang terjadi ya. Ya begitulah, terima kasih banget nih ya udah dengerin curhat kita. Akhirnya lega banget bisa cerita gitu. Thank you Sobat Mike, sampai ketemu lagi.